Dari kitab Injil Matius. GPM Klasis Pulau Ambon terus memperkuat pelayanan inklusif melalui pelatihan perspektif dan penerapan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Klasis Pulau Ambon, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pada 23-24 Maret 2026 dengan melibatkan para pengasuh dari 25 jemaat. Pelatihan yang diinisiasi Bidang Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat, PTPU, Sub Bidang Anak, Remaja, dan katekisasi ini diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin Pendeta Teli Aunalal. Selama 2 hari, peserta dibekali berbagai materi strategis oleh Pendeta Yohana Maitimu bersama Yayasan Rumah Generasi. Materi yang diberikan mencakup pemahaman dasar tentang disabilitas, teologi disabilitas, etika berinteraksi, hingga penguatan komitmen sebagai pengasuh inklusif dalam pelayanan gereja. Tak hanya teori, peserta juga mendapatkan pelatihan teknis terkait penciptaan lingkungan sekolah minggu yang inklusif. Mulai dari penataan ruang, membangun relasi antara pengasuh, anak, dan orang tua, hingga metode pembelajaran ramah disabilitas seperti penggunaan alat peraga dan teknik pengajaran adaptif. Aspek aksesibilitas dan penyediaan akomodasi layak turut menjadi perhatian penting dalam pelatihan ini, guna memastikan setiap anak dapat mengikuti proses belajar dengan optimal. Ketua Klasis Pulau Ambon, Pendeta W.A. Beresabi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi pelayanan gereja, khususnya dalam pembinaan anak dan remaja. Ia menjelaskan, pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Sidang Klasis ke-57 yang menekankan pengembangan kurikulum serta metode pembelajaran inklusif. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penunjukan satu pengasuh di setiap jemaat untuk dilatih secara khusus. Selain itu, gereja juga menggandeng Rumah Generasi Maluku serta organisasi penyandang disabilitas di Provinsi Maluku guna memperkuat aspek keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan data awal, jumlah penyandang disabilitas di wilayah Klasis Pulau Ambon mencapai sekitar 0,5% dari total 64.000 jiwa atau sekitar 320 orang. Namun, angka tersebut masih akan diverifikasi ulang untuk memastikan akurasi. Gereja juga berkomitmen merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pembenahan sistem pelayanan, termasuk memperbaiki penggunaan istilah dalam database agar lebih menghormati martabat penyandang disabilitas. Pendataan ini nantinya akan diintegrasikan dalam Sistem Management Information System, MIS, GPM untuk mengklasifikasikan ragam disabilitas seperti fisik, mental, intelektual, dan sensorik secara lebih akurat. Ia menegaskan, pelatihan ini menjadi langkah awal menuju gereja yang lebih inklusif, di mana setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Terpisah, Pendeta Yohana Maitimu yang juga Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia, Pertuni, DPD Maluku menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pelayanan anak dan remaja di lingkungan gereja. Ia menyoroti pentingnya penggunaan terminologi yang tepat dalam memahami disabilitas. Menurutnya, para pengasuh harus meninggalkan istilah yang berpotensi merendahkan martabat, seperti cacat, normal tidak normal, atau sempurna tidak sempurna. Ia mengingatkan, tanpa pemahaman yang benar, gereja berisiko menerapkan pola pelayanan satu untuk semua yang justru mengabaikan kebutuhan unik setiap anak. Lebih jauh, PDT Yohana menjelaskan bahwa pelayanan inklusif memiliki dasar teologis yang kuat, sejalan dengan amanat agung Yesus Kristus yang mencakup semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas. Ia juga mengapresiasi langkah Klasis Pulau Ambon yang memulai pelatihan dari penguatan perspektif teoritis sebelum masuk ke langkah strategis dan teknis. Menurutnya, pendekatan ini sangat penting karena pemahaman teori yang kuat akan menghasilkan praktik pelayanan yang lebih tepat. Hal senada disampaikan staf Yayasan Rumah Generasi, Yunita Luhu 5. Ia mengungkapkan, keterlibatan pihaknya dalam pembinaan anak dan remaja di Klasis Pulau Ambon telah berlangsung sejak 2023 dan berlanjut hingga 2026. Menurut Yunita, Klasis Pulau Ambon telah menunjukkan perspektif yang kuat dalam pelayanan anak disabilitas. Hal ini terlihat dari kesadaran bahwa anak-anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari jemaat yang harus dilayani secara setara. Ia menambahkan, pelayanan inklusif bukan ditentukan oleh jumlah, melainkan komitmen. Bahkan jika hanya ada satu anak disabilitas di sebuah jemaat, gereja tetap wajib memastikan haknya terpenuhi. Dalam pelatihan tersebut, Rumah Generasi juga menekankan pentingnya membangun relasi antara pengasuh, anak, dan orang tua. Menurutnya,
hubungan yang kuat dengan keluarga menjadi kunci untuk memahami kebutuhan anak secara menyeluruh. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelayanan gereja semakin inklusif serta mampu menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan memberdayakan bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas. Dan kami merasa bahwa perhatian gereja terhadap anak-anak berkebutuhan khusus perlu juga dioptimalkan. Dan karena itu sebetulnya kita sudah mulai melakukan berbagai upaya-upaya untuk melibatkannya dan juga melakukan pembinaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus sejak tahun 2023. Kami sadar bahwa mereka pasti butuh keterampilan. Nah, keterampilan ini harus diasah terus, dan untuk itu kita bekerjasama dengan Rumah Generasi Maluku dan juga organisasi penyandang disabilitas Provinsi Maluku. Jadi kita ingin pastikan sehingga usia sekolah minggu akan kita pastikan mereka terlayani di sekolah minggu, dan juga di usia lainnya, di segmen-segmen bina umat yang lain kita akan juga melakukan pelayanan. Jadi data itu perlu kita klarifikasi di sekitar 0,5% atau sekitar 300 lebih. Yang pertama, memahami konteks disabilitas, yaitu para pengasuh diarahkan untuk memahami disabilitas secara terminologi, baik itu definisi, tapi juga berdasarkan ragam, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penyebutan kata atau pelabelan, misalnya cacat, normal tidak normal, sempurna atau tidak sempurna. Yang kedua, bahwa penting sekali mengetahui secara terminologi dan pembagian ragam supaya memudahkan memetakan kebutuhan-kebutuhan atau cara memperlakukan untuk mengurangi hambatan. Sebab jika tidak diketahui, maka risiko pemberlakuan satu untuk semua kemudian bisa saja diterapkan. Disabilitas dipahami hanya satu ragam. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan teologi, karena ini pengasuh sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil teristimewa di Klasis Pulau. Itu berarti bahwa ada tanggung jawab teologi, tanggung jawab ilahi yang memang diberikan kepada semua pengasuh, di mana tanggung jawab pengasuh itu merupakan salah satu isi dari amanat agung Yesus Kristus, yaitu mengajar. Pergilah dan ajarilah semua melakukan yang diajarkan kepada mereka. Artinya bahwa karena itu amanat agung Yesus Kristus, termasuk di dalamnya kelompok rentan. Teologi disabilitas diperlukan untuk mereka supaya mereka memahami panggilan, makna, apa yang tertulis dalam Alkitab, kehendak Allah, dan tidak bias dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab berdasarkan konteksnya. Baik, terima kasih. Senang sekali karena pelibatan Rumah Generasi di Klasis Pulau Ambon ini sudah sejak tahun 2023. Sejak Bakudapa Anak dan Remaja tingkat klasis itu Rumah Generasi sudah dilibatkan, dan ketika tahun 2026 ini kita dihubungi juga untuk memberikan peningkatan kapasitas atau pelatihan bagi pengasuh terkait dengan inklusi, tapi juga bagaimana metode belajar yang bisa dimiliki oleh pengasuh untuk nantinya anak-anak di jemaat-jemaat. Kami senang sekali karena Klasis Pulau Ambon punya perspektif terkait dengan anak disabilitas itu sudah sangat baik, di mana Klasis Pulau Ambon sadar sungguh bahwa ada anak-anak disabilitas juga dalam 25 jemaat yang ada di Klasis Pulau Ambon. Artinya bahwa Klasis ini melihat bahwa mereka tidak boleh terabaikan. Dalam sekolah minggu mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak sekolah minggu yang non-disabilitas. Karena itu Klasis ini merasa bahwa metode-metode belajar perlu dikembangkan untuk pengasuh-pengasuh agar anak-anak disabilitas yang ada di jemaat itu bisa terlayani dengan maksimal. Sebab tadi sudah disampaikan oleh Ketua Klasis bahwa walaupun hanya satu anak di jemaat, dia pun berhak untuk mendapatkan pelayanan ataupun memahami materi sekolah minggu yang tepat. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.